Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Purwosa Songko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita di Ponorogo dan ini ada di desa Tosanan, Kecamatan Kauman. Saya bersama Mas Izudin Rizal Fahmi. Beliau ini salah satu pemerhati sejarah. Kalau saya nyebutnya sejarawan nanti diprotes ya. Saya menyebutnya pemerhati sejarah. Beliau juga penulis beberapa buku tentang sejarah maupun lain-lainnya di Ponorogo. Nah, hari ini kita akan berkunjung ke sekaligus berziarah ke makam Ki Ageng Nolojoyo. Banyak pihak yang menyebut bahwa beliau ini adalah leluhurnya Gus Dur. Nah, ketika ditarik turun ke bawah memang ada benang merah ke sana ya. Ada benang merah ke sana yang memang menyatakan bahwa beliau ini leluhurnya Gus Dur. Cuma yang perlu kita lebih detailkan lagi perhatiannya adalah dalam beberapa silsilah, bahkan seorang penceramah besar menyebut bahwa beliau ini adalah adipati di Ponorogo atau adipati di Sumoroto. Kita akan coba mengulasnya kali ini. Ikuti perjalanan kita kali ini, like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Salam. Sedulur, dalam masa pergolakan Perang Jawa atau suksesi Jawa pada tahun 1742, yang kemudian masyarakat mengenalnya sebagai Geger Pecinan, Raja Mataram Kartosuro pada masa itu, yakni Sri Susunan Pakubono II atau PP2, mengungsi ke Ponorogo dikarenakan Istana Mataram Kartosuro di masa itu benar-benar sudah jebol oleh serbuan Pangeran Kuning atau Raden Mas Garendi dibantu oleh Laskar Cina. Selama berada di Ponorogo, Sri Susunan Pakubono II sering meminta nasihat atau bahkan menjadi salah satu santri yang sempat nyecep kawruh agama pada Kiai Tegal Sari, yakni Kiai Ageng Muhammad Besari. Di masa itu, di Tegal Sari juga ikut ngangsu kawruh Bagus Harun. Bagus Harun adalah putra dari Kiai Ageng Nolojoyo. Ki Ageng Nolojoyo adalah seorang tokoh terkenal yang tinggal di Dusun Prongkot, Desa Tosanan, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo sekarang. Karena hal ini, beliau juga dikenal sebagai Ki Ageng Prongkot. Kembali ke masa pergolakan suksesi Jawa, Bagus Harun sukses membantu perjuangan Sri Susunan Pakubono II untuk merebut kembali tahtanya. Karena hal ini, Bagus Harun kemudian diberi anugerah sebuah tanah perdikan di wilayah Sewulan, Madiun. Di tempat inilah, Bagus Harun kemudian mendirikan pondok pesantren untuk mengajarkan ilmu agama yang sudah didapat dari pesantren Gebang Tinatar, Tegal Sari, Ponorogo. Di kemudian hari, Bagus Harun kemudian dikenal dengan nama Ki Ageng Basyariah. Di awal, sudah kita ceritakan bahwa Bagus Harun yang kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Basyariah adalah putra Kiai Ageng Nolojoyo. Dan makam Kiai Ageng Nolojoyo adalah ini. Tak banyak kisah yang bisa kita gali dari perjalanan hidup Kiai Ageng Prongkot atau Ki Ageng Nolojoyo ini. Namun, apabila kita tarik silsilahnya ke atas, beliau ternyata masih keturunan Panembahan Senopati pendiri dinasti Mataram. Urutannya adalah Panembahan Senopati, salah satu putranya adalah Pangeran Pringgoloyo, yang setelah melakukan misi menangkap Pangeran Jayorogo dan membubarkan Kabupaten Gadingrejo pada tahun 1611, beliau menurut salah satu sumber tinggal seterusnya di wilayah Ponorogo, tepatnya di Desa Semanding, Kecamatan Kauman, ada di sebelah timur Desa Tosanan ini. Nah, Pangeran Pringgoloyo, salah satu putranya adalah bernama Ki Padurekso. Ki Padurekso punya banyak putra, salah satunya adalah Ki Derpo Sentono. Ki Derpo Sentono juga mempunyai banyak putra, salah satunya adalah Ki Abdul Iman. Ki Abdul Iman inilah yang kemudian berputra Ki Ageng Nolojoyo atau Ki Ageng Prongkot. Nah, menjadi menarik adalah Ki Ageng Nolojoyo ini pada silsilah yang berada di makam Sewulan atau makam Ki Ageng Basyariah pun juga dikutip oleh berbagai macam tulisan-tulisan yang ramai tersebar di sosmed
maupun internet yang lainnya disebut sebagai Adipati Ponorogo atau sebagian menyebutnya Adipati Sumoroto. Hal ini tentu saja sangat diragukan. Kenapa? Karena apabila merunut pada keberadaan Bagus Harun sebagai salah satu sosok yang berperan dalam suksesi Jawa, yang mana hal tersebut terjadi pada tahun 1740-an, maka bisa dikatakan Kiai Ageng Nolojoyo masa hidupnya adalah sekitar tahun itu juga, atau kurang lebih di awal 1700-an sampai pertengahan 1700-an. Tahun itu adalah di mana Ponorogo di bawah kendali pemerintahan Adipati Surobroto, sedangkan Kabupaten Sumoroto belum ada. Sebagaimana kita ketahui dalam catatan sejarah, Kabupaten Sumoroto secara de jure baru berdiri pada tahun 1805 atau hampir 100 tahun dari keberadaan Ki Ageng Nolojoyo. Yang merepotkan, keberadaan Ki Ageng Nolojoyo yang disebut sebagai Adipati Sumoroto atau Adipati Ponorogo ini diyakini oleh banyak masyarakat awam, dikarenakan nama Ki Ageng Nolojoyo Adipati Ponorogo atau Adipati Sumoroto tertera di banyak silsilah yang tersebar di makam-makam ulama Ponorogo, Madiun maupun tempat-tempat yang lain. Ini tentu saja sebuah ironi sejarah. Nah, pada kesempatan ini kita akan mewawancarai Izzuddin Rizal Fahmi, dosen sejarah IAIN Ponorogo, terkait dengan silsilah maupun keberadaan Ki Ageng Nolojoyo sebagai Adipati Sumoroto maupun Adipati Ponorogo sebagaimana ramai diberitakan. Oke sedulur, ini saya sudah bersama Mas Izzuddin Rizal Fahmi. Beliau ini dosen sejarah di IAIN Ponorogo. Beliau mulai dari skripsi kemudian tesis semuanya mengulas tentang sejarah Ponorogo. Nah, kebetulan satu yang momen istimewa kita bisa bersama beliau ini, kita coba tanya-tanya ya sebenarnya tentang Ki Ageng Prongkot atau Ki Ageng Nolojoyo ini bagaimana, karena secara umum masyarakat sudah terdoktrin bahwa beliau ini satu Adipati Sumoroto, yang kedua beliau ini menurut ucapannya Gus Muafik kan orang tua dari Bagus Harun itu bisa menjadi sultan kan begitu ya, jadi Raja Mataram kan gitu kan, tapi tidak mau kan begitu. Nah, kita akan wawancara. Assalamualaikum Mas Izzuddin Rizal Fahmi. Saya nyebutnya Mas apa Pak ini? Mas Mawon. Boleh diceritakan tentang apa yang sudah penjenengan teliti, penjenengan telusuri terkait dengan Ki Ageng Nolojoyo ini secara silsilah ke atas bagaimana, kemudian secara silsilah ke bawah bagaimana ini? Pengantin, pertama dari silsilah ke atas, ya. Sebelumnya kan ada tokoh yang di sekitar sini juga yang namanya Pangeran Pringgoloyo. Pangeran Pringgoloyo. Pangeran Pringgoloyo itu dalam Babat Ponorogo maupun Babat Tanah Jawi, itu adalah putra dari Panembahan Senopati. Nah, dalam tradisi yang ada di Babat itu juga menceritakan bahwa Pringgoloyo itu bertugas untuk menangkap saudaranya sendiri, Pangeran Jayorogo itu di Gading Rejo. Nah, kemudian setelah beberapa waktu kemudian untuk menetap di Ponorogo sehingga wafat di sekitar sini. Kemudian menurunkan putra-putranya, salah satunya adalah ngarani Mbah Padurekso ngoten. Pangeran Padurekso. Nah, itu konon makamnya juga di sekitar Tosanan mriki ada di desa Tosanan juga. Ya, di sebelah timur utaranya makam Ki Ageng Prongkot. Kemudian setelah Pangeran Padurekso memiliki anak namanya Ki Ageng Darposentono. Iya. Dalam tradisi lisan ada yang menyebut bahwa Mbah Darposentono itu makamnya di Gresik. Jadi di luar kota. Oh, tidak di sini. Tidak di sini. Ada yang menyebut di Gresik. Wallahu alam. Kemudian Mbah Darposentono memiliki anak Mbah Abdul Iman. Ini juga belum diketahui makamnya di mana. Sebelah mana itu belum diketahui. Kemudian Mbah Abdul Iman punya putra ini Ki Ageng Nolojoyo atau Ki Ageng Prongkot. Saya potong di sini sebentar. Disebut Ki Ageng Prongkot itu karena lingkungan tempat beliau tinggal atau daerah tempat beliau tinggal ini namanya Dusun Prongkot. Makanya kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Prongkot. Dilanjutkan, Gus. Kemudian Mbah Ki Ageng Prongkot ini memiliki putra yang kemudian
sekolahan nih bosone ya. Disekolahkan ke Tegalsari yang disebut namanya Mbah Bagus Harun. Bagus Harun. Nah, ketika ada geger pecinan di Kartosuro itu kan mendapatkan amanah dari Mbah Ageng untuk membantu perjuangan ya Pakubuwono II. Okay. Setelah mendapatkan keberhasilan mengusir para Cina, kemudian itu mendapatkan tanah di Sewulan. Sewulan Madiun. Nggih. Terus kan banyak yang menyebut bahwa Ki Ageng Basariah itu leluhurnya Gus Dur. Nggih. Ya. Otomatis dengan demikian Ki Ageng Nolojoyo juga leluhurnya Gus Dur. Itu urut-urutan ke bawahnya gimana? Nah, niku saya kurang tahu, tapi ada catatannya di Babat Sewulan. Oh, di Babat Sewulan ada catatannya. Ya, memang benar ada garisnya ya, silsilahnya ada. Oke, ini luar biasa sekali bahwa kemudian kalau istilah Ki Ageng Nolojoyo itu di silsilah yang di Makam Sewulan itu kan disebut sebagai Adipati Sumoroto. Nah, ini yang perlu diluruskan ya. Iya. Karena Sumoroto sendiri itu sudah berdiri itu tahun 1700 akhir atau 780-an kan? 1780. Itu secara de facto. Tapi secara de jure atau secara hukum yang tercatat di keraton itu tahun 1800. Itu 1805 tepatnya ya. Itu berdiri. Nah, sedangkan Ki Ageng Nolojoyo kemudian setelah itu kan Bagus Harun Basariah. Itu kan tahun lebih awal 1700-an awal 1740-an. Jadi lebih dulu beliau daripada Sumoroto, sehingga tidak benar kalau disebut sebagai Adipati Sumoroto. Karena kadipatannya aja belum ada, masa sudah ada adipatinya kan gitu. Jadi ini yang perlu kita perjelas di obrolan kita dengan Mas Izzuddin Rizal Fahmi bahwa mencap atau menempelkan status bupati atau bahkan adipati ke Ki Ageng Nolojoyo sebagaimana yang tertera dalam silsilah di beberapa tempat, kemudian juga ramai kan ini di share di banyak media, di sosial media dituliskan bahwa beliau ini adalah Adipati Sumoroto adalah tidak benar. Kita tidak menyebutnya salah, tapi tidak benar karena semasa hidup beliau Sumoroto itu belum ada. Dan di masa hidup beliau Ponorogo itu ada di era sekitar Adipati Surabroto dan sekitarnya itu. Jadi tidak ada Adipati Ponorogo maupun Adipati Sumoroto yang bernama Ki Ageng Nolojoyo. Matur nuwun sangat, ini luar biasa. Ini sebuah pencerahan bahwa apa yang kita tidak kemudian melepaskan memuliakan leluhur dengan mengabaikan sejarah, tidak. Karena memuliakan leluhur dengan mempelajari sejarah itu ruangnya sudah berbeda. Beliau ini dosen sejarah, jadi pasti sangat lebih memahami masalah ini dibandingkan dengan saya. Namun setidaknya obrolan ini sekali lagi moga-moga menjadi sebuah pencerahan tersendiri, menambah pengetahuan sendiri untuk sedulur pemirsa semuanya. Matur nuwun sekali lagi Mas dosen, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.